Putri orang terkaya sengaja menyamar jadi pegawai biasa di mall, hanya untuk menguji sifat keluarga pacarnya. Mereka bertemu seolah-olah tak sengaja. Saat ia menyapa dengan senyum ceria, ibu dan kakak perempuan pacarnya malah bersikap dingin. Putri konglomerat bahkan mengelap tangannya dengan sapu tangan. Mereka sama sekali tak tahu, gadis yang mereka remehkan ini, bukan hanya putri dari orang terkaya. 3 kakaknya juga semua punya kekuasaan besar. Kakak pertama adalah pemimpin inti grup konglomerat. Kakak kedua mendirikan kerajaan media terbesar di negeri. Kakak ketiga adalah legenda jenius di pasar modal. Sedangkan dirinya sendiri adalah pemilik sebenarnya dari mall tersebut. Demi tidak membebani pacarnya, ia rela berpura-pura jadi pegawai. Sayangnya sikap rendah hati ini malah dianggap tidak mampu. Ibu pacar pun merasa tidak senang. Kakak perempuan bahkan mempertanyakan selera adiknya. Mereka pikir gadis ini hanya mau mengincar harta. Saat gadis hendak menjelaskan, pacarnya justru lebih dulu membela. Katanya gadis ini tak pernah meminta apapun, bahkan sering memberi hadiah mahal padanya. Ia mencoba menenangkan gadis itu. Katanya mungkin keluarganya hanya salah paham, memintanya untuk tidak terlalu dipikirkan. Gadis merasa hangat di hati setelah mendengarnya, dan makin yakin dengan keputusannya. Ia pikir akan mengungkap identitas di lain waktu. Sikap keluarga pasti akan berubah. Namun sikap mengalahnya malah dibalas dengan penghinaan. Kakak perempuan terang-terangan menyuruh gadis melayani mereka. Pacar hendak menghentikan, tapi gadis kembali menahannya. Ia ingin tahu lebih banyak tentang mereka. Segera ia memilihkan sepasang sepatu untuk ibu pacarnya. Baru saja membungkuk untuk membantu memakaikan, langsung ditendang hingga jatuh. Ibu pacar memakinya dengan jijik. Katanya sepatu pilihannya terlalu murahan, tak pantas untuk dirinya. Lalu ia menyindir gadis tidak pantas untuk anaknya. Pacar pun marah besar, langsung membela dan bilang ibunya keterlaluan. Ia menegaskan tidak akan putus karena hal ini. Namun ibunya tetap yakin cinta saja tidak cukup, harus setara dalam segalanya. Kakak perempuan juga mencibir. Katanya kalau gadis kerja di sini, pasti kondisi keluarganya buruk. Gadis menjelaskan bahwa ia hanya ingin mandiri. Kondisi keluarga tak ada hubungannya. Mendengar itu, ibu pacar langsung bertanya tentang keluarga. Begitu tahu gadis punya 3 kakak, ia malah mengejek gadis bekerja demi mengumpulkan uang mahar. Pacar tak tahan lagi, menegur mereka agar berhenti. Ia tak peduli asal-usul gadis itu. Yang ia lihat hanya hati dan kepribadiannya. Ibu yang merasa anaknya membela gadis itu, langsung cari alasan agar anaknya pergi. Begitu anaknya pergi, wajah asli ibu pacar langsung muncul. Ia mengeluarkan kartu ban dan minta gadis menjauh dari anaknya. Bilang sudah menentukan calon menantu dari keluarga kaya. Menyuruh gadis berhenti bermimpi tinggi. Tapi gadis tahu keluarga si calon menantu justru sedang bermasalah. Itu hanya jebakan untuk merebut harta keluarga pacarnya. Kakak perempuan yang tak tahu apa-apa malah mengancam. Kalau gadis tak setuju, mereka punya 100 cara untuk memaksanya pergi. Gadis hanya tersenyum sinis, tetap tidak mengungkapkan jati dirinya. Karena ia yakin cinta sejati tak butuh bukti materi. Tapi kakak perempuan bilang pacarnya akan segera ke luar negeri. Mereka tidak akan punya masa depan. Gadis teringat mimpi pacarnya jadi bintang film. Lalu menyuruh asisten mengirim undangan dari Hollywood. Kejutan itu membuat pacarnya sangat terharu. Keluarganya pun mengira itu bantuan dari gadis kaya palsu. Ibu pacar makin merasa gadis ini tidak layak. Memintanya segera menyerah. Gadis kecewa dan sedih. Pacarnya langsung menyadari ia murung. Dengan cemas bertanya apakah ia diganggu lagi. Melihat kepedulian pacarnya yang tulus, gadis pun tersentuh. Ia memutuskan untuk mengungkapkan segalanya setelah pacarnya pulang. 3 tahun pun berlalu. Gadis tahu pacarnya tidak berkembang di luar negeri. Ia pun kembali pakai koneksi keluarganya, membuatkan naskah khusus untuk pacarnya, dan mendirikan perusahaan media dengan biaya besar. Semua demi memberi panggung saat ia kembali. Namun suatu hari gadis membaca berita dari luar negeri. Pacarnya akan pulang besok, dan mengadakan konferensi pers film, sekaligus melamar